البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Setelah kemarin kita selesaikan permasalahan jahiliyah yang ke-74, sekarang kita akan masuki permasalahan jahiliyah yang ke-75, yaitu mengenai bahwasannya termasuk perilaku orang-orang jahiliyah, mereka mengajak manusia kepada kekufuran bersamaan mereka memiliki ilmu. Jadi mereka tahu kalau itu kekufuran, tapi tetap mengajak manusia menuju kepada kekufuran dalam keadaan sombong, dalam keadaan zalim, melampaui batas, dalam keadaan keras kepala. Tahu kalau itu kekufuran tapi tetap mengajak manusia menuju kepada kekufuran, wal iyad billah. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih, Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, al-mas'alatu al-khamisatu wa sab'un. Permasalahan yang ke-75, da'watuhum iyyahum ilal kufri ma'al ilm. Seruan mereka kepada manusia kepada kekufuran. Jadi seruan mereka atau ajakan mereka kepada manusia, mereka mengajak manusia ilal kufur, untuk menuju kepada kekufuran. Ma'al ilm, bersamaan mereka mengetahui bahwasanya itu kekufuran. Kalau tidak tahu masih mending karena bodohnya. Namun ini dengan ilmu, mereka tahu itu kekufuran. Namun karena sombongnya mereka, zalimnya mereka, dan juga sifat keras kepalanya mereka, akhirnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, wa hadha sinfun akhar min du'atid dhalal. Dan ini jenis yang lain dari kalangan para dai yang menyeru kepada kesesatan. Wa humul ladzina yad'una ila sarfin nas 'anil haqqi ma'a ma'rifatihi. Yaitu orang-orang yang mereka mengajak, nah barakallahu fikum, manusia untuk berpaling dari kebenaran ma'a ma'rifatihi, bersamaan nah dia mengetahui bahwasanya itu adalah nah barakallahu fikum berpaling dari kebenaran, mengetahui bahwasanya itu adalah kekufuran, mengetahui bahwasanya itu adalah kebatilan, baghyan wa inadan, dalam keadaan zalim, melampaui batas, serta wa inadan, yaitu dalam keadaan keras kepala. Wasinful awal, jenis yang pertama yang kemarin kita baca barakallahu fikum, yaitu yad'una an-nasa ilal batil wa hum la ya'rifuna al-haqqa. Itu yang pertama kemarin. Itu mereka mengajak manusia kepada kebatilan dalam keadaan mereka tidak mengetahui kebenaran. Namun kedua-duanya bagaimana? Wakila sinfaini khatirun. Wakila sinfaini khatirun. Dan kedua jenis tersebut adalah berbahaya. Jenis yang pertama juga berbahaya. Jenis yang kedua juga berbahaya. Wa hum la yaquluna lin-nas, mereka tidak mengatakan kepada manusia, ukfuru, menjadilah kalian kafir atau kufurlah kalian, enggak mengatakan seperti itu. Wa inna ma ya'tunahum bi tariqatin muzakhrafatin. Namun mereka mendatangi manusia, mengajak kepada kekufuran dengan cara, dengan jalan atau dengan metode cara muzakhrafah, yang dihias-hiasi. Jadi perkara batil dihias-hiasi seakan-akan al-haq. Perkara itu adalah kekufuran dihias-hiasi seakan itu adalah na barakallahu fikum perkara keislaman. Dan seperti itu. Allahul musta'an. Zahiruha annaha hasanatun wa batinuha kufrun. Zahirnya, perkara-perkara yang mereka seru itu adalah baik, padahal secara batinnya, secara yang tersembunyi di dalamnya adalah kekufuran. Hakadha du'atud dhalal. Seperti inilah para dai sesat. Allahul musta'an. Ikhwani wa akhwati fillah, kita harus berhati-hati dari para duat yang mereka menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam, wal iyad billah. Dan kita juga tidak boleh merasa aman dari fitnah. Bagaimana kalau hati seorang sudah termasuk, dalam artian bagaimana kalau hati manusia sudah termasuk di fitnah, senang dengan fitnah, bahkan menjerumuskan dirinya ke dalam fitnah, wal iyad billah. Datang dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu,
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Didatangkan fitnah. Naam, ditancapkan fitnah pada hati-hati manusia seperti tenunan tikar sehelai demi sehelai. Jadi ketika masuk itu sedikit demi sedikit. Karena memang hati manusia itu lemah sekali. Al-qulubu dha'ifah wal fitanu awis syubahu khattafah. Hati-hati itu lemah sedangkan fitnah-fitnah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Kemudian apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman tersebut? Fa ayyu qalbin usribaha nukita fihi nuktatun sauda. Maka hati mana saja yang sudah termakan fitnah, kemasukan fitnah tersebut, maka ada titik atau bercak hitam di dalam hati tersebut. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Dan hati mana saja yang mengingkari fitnah tersebut, menolak fitnah yang datang kepada hatinya, ditolak, ditepis dengan ilmu, tidak mau masuk dalam fitnah dan semisalnya, apa yang terjadi? Nukita fihi nuktatun bayda. Nah, maka tertitik di dalam hatinya tersebut bercak warna putih. Hatta tasira ala qalbain, hingga menjadilah dua jenis hati atau dua hati. Apa itu barakallahu fikum wa hafizakumullah? Naam ala abyadam misli safa. Nah, hati yang pertama tadi, nah barakallahu fikum, atau hati yang tidak menerima fitnah, hati yang nah barakallahu fikum mengingkari fitnah, menolak fitnah, itu hatinya putih seperti batu yang sangat halus, putih. Fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardu, maka tidak membahayakan bagi dirinya fitnah satupun selama langit dan bumi masih ada. Wal akhar ini, dan yang satunya, hati yang satunya yang termakan fitnah, kemasukan oleh fitnah, hatinya penuh dengan syubhat dan fitnah, apa yang terjadi? Wal akhar nam aswad murbadan, yang satunya hitam pekat, warnanya hitam pekat, kalquzi muzakhia, kalquzi muzakhia, seperti semacam cangkir yang terlungkup, dalam artian cangkir yang terbalik. Bagaimana cangkir terbalik? Tidak bisa terisi sama sekali. Naam, yaitu dipermisalkan apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak mengenal kebaikan, tidak pula mengingkari perkara yang mungkar, illa ma usriba min hawa, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Allahul musta'an. Itulah akibat daripada hati yang senantiasa justru menjerumuskan diri ke dalam fitnah-fitnah, baik fitnah dunia ataupun fitnah perempuan ataupun fitnah-fitnah yang lainnya. Wal a'yadu billah. Namun hati jenis yang pertama, yaitu hati yang dipermisalkan, begitu datang fitnah dia menolak. Nah, begitu datang fitnah dia menepis dengan ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bagaikan batu yang putih. Nah, putih bagaikan batu yang halus. Nah, la tadurruhu al-fitnatu aw la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Nah, tidak membahayakan hatinya satu fitnah pun selama langit dan bumi masih ada. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah, wa iblisu jaa ila qaumin Nuh lamma wajadahum qad hazinu 'ala salihin alladziina matu. Perhatikan. Iblis laknatullah datang kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam tatkala apa? Tatkala iblis menjumpai kaum tersebut sudah bersedih. Mereka sedih. Naam 'ala salihin. Sedih terhadap orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ja'ahum bitariqid din. Perhatikan, iblis datang di hadapan mereka, di hadapan kaum Nuh alaihissalam dengan apa? Dengan jalan agama. Dalam artian apa? Dengan thariqah, prinsip, metode, seakan-akan itu adalah bagian daripada agama. Wa qala sawwiru suwarahum. Gambarkanlah atau gambarlah gambar-gambar mereka. Akhirnya mereka menggambar, kemudian membuat patung dan semisalnya, dibikin seperti orang-orang soleh sudah meninggal tadi. Namun iblis ketika barakallahu fikum membujuk mereka, tidak mengatakan kufurlah kalian, tidak, tapi datang dalam bentuk apa? Seakan-akan itu bagian dari agama. Gambarlah. Barakallahu fikum, gambar-gambar mereka. Jadikanlah mereka atau patung-patung untuk mereka, untuk diperingati, untuk diagungkan dan semisalnya. Barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi datang dalam bentuk seakan-akan itu bagian daripada agama. Sawwiru suwarahum. Gambarlah gambar-gambar mereka.
Itulah iblis la'natullah alaih. Na'am barakallahu fikum. Min ajli idza ra'aitumuha an tanshatu 'alal ibadah. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya dalam rangka apabila kalian melihat gambar-gambar tersebut, patung-patung tersebut, orang-orang saleh, nah barakallahu fikum, kalian akan semangat untuk ibadah katanya. Kalian akan semangat, nah barakallahu fikum untuk ibadah. Wa tadhkuru ahwalahum wa salahahum wa dinahum, dan kalian pun akan ingat keadaan-keadaan mereka dan kesalahan-kesalahan mereka serta agama mereka. Fayunashitukum 'alal ibadah. Yang seperti itu akan membuat kalian semangat untuk beribadah. Ini bisikan iblis ya. La'natullah alaihi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti jejak-jejak atau langkah-langkah setan. Karena setan ketika mengganggu manusia tidak dengan satu langkah, namun melalui beberapa langkah hingga barakallahu fikum, manusia atau orang tersebut terjatuh, terjerumus di dalam jerat-jerat syaitan. Allahul musta'an. Nah, kita lihat sini. Fawaja'ahum bitariqin nasihah. Perhatikan, iblis datang kepada mereka dalam bentuk nasihat. Dengan metode prinsip menasihati gitu, memberikan nasihat. Wa tariqud din, dan juga dalam bentuk atau prinsip metode atau cara apa? Bahwasanya itu termasuk bagian dari agama. Wa huwa yuridu an hadhihi suwar takunu asnaman fin nihayah. Padahal mereka inginkan apa? Gambar-gambar ini nanti di akhir-akhirnya akan menjadi berhala-berhala. Fakanat asnaman, maka pada waktu itu adalah berhala-berhala. Lamma mata ahlul ilm, ketika ahlul ilm meninggal dunia, wa mata hadal jil, dan generasi ini juga yang sudah meninggal dunia, ja'a jilun jahilun ba'dahum, datanglah keturunan-keturunan generasi-generasi yang setelahnya yang mereka bodoh. Faqala syaitan, akhirnya para setan ini atau para setan ini, atau akhirnya setan ini mengatakan, inna aba'akum ma nasabu hadhihi suwar illa liya'buduha. Perhatikan syubhatnya, sesungguhnya bapak-bapak kalian itu tidaklah menegakkan, tidaklah memasang berhala-berhala ini atau gambar-gambar ini kecuali agar mereka beribadah atau agar mereka menyembahnya, atau untuk mereka beribadah kepadanya, untuk mereka menyembahnya. Wabiha, maka dan dengannya, dengan sebab tersebut, kanu yusqaunal matar. Ayo perhatikan, ini syubhatnya, dan dengan sebab mengibadahi berhala-berhala tersebut, dahulu mereka diturunkan hujan. Fa'abaduha min dunillahi azza wa jalla, Allahul musta'an. Akhirnya mereka menyembahnya, beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah syubhat ya akhi, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Ini syubhat yang sangat ngeri. Ya, setan atau iblis la'natullah alaihi ketika membujuk manusia langkah demi langkah. Bagaimana ketika merayu Adam alaihissalam hingga beliau dikeluarkan dari surga? Rayuan iblis yang sangat barakallahu fikum licik dan juga jahat, barakallahu fikum, merayu padahal sudah dilarang jangan mendekati pohon tersebut kalian berdua, namun tetap terbujuk kena bujukan iblis la'natullah alaihi. Kalian berdua dilarang untuk mendekati pohon tersebut dikarenakan kalau seandainya kalian mendekati atau makan dari buah pohon tersebut, kalian akan kekal di dalam surga, atau kalian akan menjadi penguasa atau pemimpin, semisalnya bisikan-bisikan yang sangat jahat. Barakallahu fikum. Seperti itu. Itulah bisikan iblis la'natullah alaih. Kita lihat sini. Wa kadzalika du'atud dhalal. Demikian pula para dai sesat, la ya'tuna lin-nasi bid-da'wati ila syarr al-maksyuf. Mereka tidaklah tidak mendatangi manusia dengan dakwah yang tidak mendatangi manusia dengan menyerukan atau berdakwah kepada kejelekan yang terbuka atau terang-terangan, itu enggak, tapi terselubung. Barakallahu fikum. Bagaimana dakwahnya para hizbiyin? Yang sekarang mereka gencar-gencarnya berdakwah dengan televisi. Alasan mereka ini televisi ini untuk menyebarkan dakwah ke seluruh dunia, dakwah salafiyah. Perhatikan, enggak mau kalau dikatakan itu perkara mungkar, perkara haram, enggak mau. Ini perkara ibadah, ini dakwah. Malayatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Dengan kaidah juga, sesuatu perkara tidak akan sempurna. Sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut jadi wajib. Sebuah dakwah Ahlus Sunnah tidak akan sempurna tersebar ke mana-mana kecuali dengan dakwah dengan televisi, maka dakwah dengan televisi wajib hukumnya. Ini kata mereka. Mereka berhujjah, berdalilkan dengan kaidah-kaidah usul yang berseberangan dengan dalil. Kaidahnya benar, cuman mereka keliru dalam menerapkannya. Allahul musta'an. Ini mengikuti perkembangan zaman.
Yang diharamkan itu kan gambar makhluk bernyawa. Kalau menggambar, kalau kita dakwah di televisi kan kita nggak menggambar. Kalian tidak menggambar secara langsung, tapi kalian tuh melestarikan gambar makhluk bernyawa. Muncul nongol dalam televisi. Allahul musta'an. Masuk juga dalam larangan tersebut. Allahul musta'an. Mana ilmunya? 10 tahun yang lalu kemana kalian? 10 tahun yang lalu, nah barakallahu fikum, atau lebih daripada itu mereka masih mengharamkan gambar makhluk bernyawa, TV haram, ini haram, ini haram. Sekarang bergaya, sok mengikut perkembangan zaman. Perkembangan zaman barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah, semakin diikuti tanpa ilmu semakin hancur dan rusak keadaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya keadaannya lebih jelek daripada sebelumnya hingga kalian jumpa Rabb kalian. Keadaan jelek barakallahu fikum. Bagaimana kita menghadapi zaman yang jelek tersebut? Tentunya menghadapinya dengan ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Innama yatunahum bitariqatin muzakhrafatin yuhassinunaha lin-nas. Hanya saja orang-orang ahlu bid'ah wad dalal, orang-orang sesat, mereka mendatangi manusia dengan cara, prinsip, metode muzakhrafah yang sudah dihias-hiasi. Yuhassinunaha lin-nas, yang mereka menghias-hiasi, memperindah untuk manusia. Summa fi nihayah, namun ujung-ujungnya di akhir dakwahnya yahsulu lahum maqsiduhum, akhirnya dia mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu menyesatkan mereka. Berdakwah dengan yayasan, berdakwah dengan proposal, minta-minta, mengemis dan semisalnya, walaupun dengan cara halus, walaupun dengan cara halus, tidak dengan cara terang-terangan. Mereka menamakan minta-minta dengan ta'awun. Ayo, perhatikan. Dalilnya benar yang dipakai, namun mereka meletakkan tidak pada tempatnya. Wal-iyadu billah. Hawa nafsu mereka yang meletakkan tadi. Allahul musta'an. Allahul musta'an. 6. Berdakwah dan kota amal, infak dan semisalnya, itu semuanya bukan dakwah sunnah. Dakwah hizbiyah wal'iyadzubillah, yang dakwah yang bisa membuat berpecah belahnya umat, sebabnya adalah karena jauhnya mereka dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allahul musta'an. Kita lihat di sini kata beliau, wa du'atud dalal lamma da'un nasa ila syirki bi ibadatil adrihah, dan para dai sesat yang menyeru pada kesesatan tatkala mereka menyeru manusia, mendakwai manusia untuk berbuat kesyirikan dengan beribadah atau dengan menyembah adriha, bangunan-bangunan, lam yaqulu lahum, mereka tidak mengatakan kepada manusia ubuduha, ibadahilah bangunan-bangunan tersebut, ibadahilah kuburan-kuburan tersebut, tidak ngomong seperti itu. Bal qalu lahum, bahkan mereka mengatakan kepada manusia haula'i auliya'u wassalihun. Perhatikan syubhatnya, mereka adalah para wali dan mereka adalah orang-orang saleh. Lahum makanatun indallah, mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa antum taqarrabu ilaihim, maka kalian mendekatkan dirilah kalian, mendekatlah kalian. Nah, dekatkanlah diri kalian kepada mereka min ajli an yuqarribukum minallah, dalam rangka agar mereka bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Syubhat. Allahul musta'an. Wa yakunu wasaita wa wasaila lakum indallahi azza wajal, dan yang akhirnya mereka orang-orang mayit yang sudah mati tadi, orang meninggal tadi, yang mereka anggap itu adalah orang-orang saleh atau para wali tadi, wa yakunu wasaita wa wasaila lakum indallah, dan menjadilah mereka sebagai perantara-perantara untuk kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ja'uhum bihadhihi tariqah, mereka mendatangi manusia dengan prinsip atau metode seperti ini. Alasannya banyak sekali. Kalau kita minta langsung kepada Allah taala enggak bisa. Dosa kita banyak. Dosa kita bertumpuk-tumpuk. Oleh karena itu kita harus melalui perantara si fulan, orang saleh sudah meninggal itu. Mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syubhat semuanya, barakallahu fikum hafizakumullah. Apabila kita minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah menasihati beliau, ketika itu masih kecil, Rasulullah mengatakan, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin." Nah, wahai seorang anak, aku akan ajarkan kepadamu dengan beberapa kalimat. Di antaranya apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta-mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala sudah barakallahu fikum juga menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila
Hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Aku mengabulkan semua orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Bayangkan, langsung berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala juga berfirman, telah berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku langsung. Niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Bayangkan, kurang apa lagi? Dalilnya banyak sekali, barakallahu fikum. Naam. Namun mereka menghias-hiasi barakallahu fikum manusia untuk berbuat kesyirikan dengan apa? Prinsip metode jalan seperti ini. Mengatakan itu ibadah, mengatakan itu ini dan itu, Allahu musta'an. Qala Syekh Shalih Fauzan wa hiya mahabbatus salihin wa ittikhadhuhum wasaila wa wasaitu 'inda Allah 'azza wa jalla. Yaitu barakallahu fikum perbuatan tadi ketika kalian menyembah orang-orang saleh yang sudah meninggal tadi, itu adalah bentuk cintanya kepada orang saleh dan menjadikan mereka sebagai wasail, wasait, sebagai perantara-perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'abadul qubur wal adrihata bihadil khadi'ah syaitaniyah. Akhirnya mereka menyembah kuburan-kuburan, menyembah bangunan-bangunan dengan sebab apa? Penipuan yang berunsur atau yang bersumber dari setan ini. Penipuan yang bersumber dari setan ini. Allahu musta'an. Wa asyraku billahi azza wa jalla. Akhirnya mereka bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadu'atul kufri yad'una an-nasa bi asalib mukhtalifah. Maka para dai yang menyeru kepada kekufuran, mereka mendakwahkan atau mereka mengajak manusia dengan tata cara yang berbeda-beda, dengan uslub yang berbeda-beda, dengan tata cara yang berbeda-beda, dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Allahul musta'an. Qad la yadhharu 'alayha syai'un minal intiqad wa la ya'rifuha illa ahlul basirah. Terkadang karena pandainya berbicara atau dengan uslub-uslub tata cara yang barakallahu fikum yang mungkin terkadang apa? Tidak nampak sesuatu tersebut dari ucapan tersebut tidak nampak apa intikot kritikan. Tidak ada kritikan sama sekali. Dan juga tidak ada yang mengetahui bahwasanya itu adalah apa? Mengajak kekufuran. Illa kecuali ahlul basirah, ya ahlul ilm, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Wa qad tabayyana min hatainil mas'alatain anna du'atud dalal ala qismain. Sungguh telah nampak bagi kita semuanya pada dua permasalahan ini, permasalahan yang ke-74 dan 75 ini, bahwasanya para dai yang menyuruh kepada kesesatan terbagi menjadi dua. Qismun yad'un nasa bi ghairi ilmin. Pembagian yang pertama adalah seorang dai yang menyeru manusia, mengajak manusia tanpa ilmu. Wa qismun yad'un nasa ila mukhalafatil haqqi wa huwa ya'lamu. Yang kedua, pembagian yang kedua, dai yang mengajak manusia untuk menyelisih kebenaran dalam keadaan dia mengetahui bahasanya itu perkara menyelisih kebenaran. Wal awwal dhalun wasani fasikun. Yang pertama sesat, yang kedua adalah fasik, yaitu pelaku dosa besar wa'iyadzubillah. Allahul musta'an. Yang jelas dua-duanya adalah perkara yang keliru, perkara yang tidak diperkenankan, namun kita semuanya hendaknya mengajak manusia untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum, jalan yang barakallahu fikum yang diiringi dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena semua jalan yang tidak diiringi, yang tidak bersumberkan metode prinsip yang diajarkan yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu termasuk jalan-jalan para setan wa'iyadzubillah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, kami ulang-ulang saja ya, enggak masalah. Man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Dan barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal kitab was sunnah. Dan tidak ada dalil, tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'ani was sunnah. Dan setiap jalan, setiap metode, setiap prinsip barakallahu fikum yang tidak diiringi atau tidak disandarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, fahiya min turuqil jahim wasyaitanir rajim. Maka dia termasuk jalan barakallahu fikum, jalannya setan yang terkutuk, dan juga termasuk jalan yang menghantarkan kepada neraka jahim. Wal a'yadu billah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.